Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Penuai Bible Teaching pada hari ini akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tema hikmat, pengertian, dan akal. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar arti dari hikmat, pengertian, dan akal. Nah, hari ini kita akan secara spesifik membahas dari tema hikmat, pengertian, dan akal itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengertian, dan penuh akal. Bagaimana kita bisa menerima hikmat, kita bisa menerima pengertian, dan kita bisa menerima akal. Nah, mendasari itu, mari kita akan baca dari 1 Raja-Raja 3, karena kalau kita bicara tentang hikmat, pengertian, dan akal, kita akan belajar dari seorang yang bernama Salomo. Bagaimana Salomo menerima hikmat, pengertian, dan akal. Bagaimana Salomo menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengertian, dan penuh akal, gitu kan. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 10. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 10. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, perikop 1 Raja-Raja 3 ini adalah tentang doa Salomo. Nah, dalam doanya, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kesehatan, Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta namanya masyhur, tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat Tuhan. Karena nanti kalau kita baca di semua kitab-kitabnya yang ditulis oleh Salomo, baik Amsal, baik Pengkhotbah, baik Kidung Agung, ternyata mendapatkan hikmat. Di dalam Amsal 3, Salomo berkata, berbahagialah orang yang memperoleh hikmat. Dan dikatakan karena keuntungannya melebihi emas, melebihi perak. Kemudian jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Kemudian umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, itu akan dialami oleh orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Nah, sehingga dalam doanya, bagaimana Salomo menjadi orang yang penuh hikmat, bagaimana Salomo menerima hikmat Tuhan, Salomo minta kepada Tuhan melalui doa. Nah, edisi sebelumnya kita mendasari firman Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan hikmat, kemudian pengertian yang besar, kemudian akal yang luas, itu Tuhan yang memberikan. Nah, karena Tuhan itu sumber segala sumber hikmat, Tuhan itu sumber segala sumber pengertian, Tuhan itu sumber segala sumber akal, maka untuk kita menerima hikmat, menerima pengertian, menerima akal, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang penuh pengertian, menjadi orang yang akalnya panjang, yang akalnya luas, maka tidak ada cara lain. Cara satu-satunya yang diajarkan Tuhan adalah minta kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo mengatakan, Salomo menyadari dia diangkat sebagai raja masih sangat muda dan belum berpengalaman.
Dan disitulah Salomo punya doa yang tepat, yang benar, yaitu doa minta hikmat. Yaitu apa? Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dapat menghakimi dengan benar, dapat menimbang mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Lalu doa Salomo itu dikatakan baik di mata Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga penuh yang diberkati Tuhan, untuk kita menerima hikmat, menerima pengertian, menerima akal, maka kita harus berdoa, minta kepada Tuhan. Nah, kalau ini saya buat dalam sebuah kalimat, struktur kalimat dalam suatu ilmu berkhotbah, namanya kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan yang pertama ditandai dengan memiliki kehidupan doa yang baik. Nah, Salomo itu mengawali karirnya sebagai raja yang masih muda, yang belum berpengalaman. Enggak banyak yang diminta Salomo. Saya ulangi, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta kesehatan, tetapi Salomo hanya minta satu kepada Tuhan, yaitu hikmat. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan. Hati yang bijak untuk bisa memerintah umatnya. Karena Salomo menyadari bahwa umatmu itu sangat besar. Tadi dia katakan ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tak terkira banyaknya. Nah, jadi agar kita menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengertian, penuh akal, agar kita menerima hikmat, menerima pengertian, menerima akal, maka kita harus minta kepada Tuhan melalui doa. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Nah, kita akan lihat juga bagaimana salah satu rasul Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, dalam suratnya kepada jemaat, dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, Yakobus juga mengajarkan demikian. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, Yakobus juga mengajarkan, apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, apabila kita kekurangan hikmat, apabila kita membutuhkan hikmat, firman Tuhan mengajarkan, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Nah, saya sekarang punya kalimat untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat sederhana. Setiap hari, ini di luar doa-doa rutin ya, setiap hari ketika sudah ada di mobil, sudah manasi mobil, mau jalan, saya doanya sederhana. Tuhan, kuserahkan hidupku hari ini, kuduskan jadi alatmu, berikan aku hikmat dan pewahyuan untuk menjalani hari ini. Dan aku akan berjalan bersamamu Tuhan. Simple, sesimpel itu aja. Karena Tuhan itu memang Tuhan yang tidak hanya dapat bekerja sebatas kata-kata kita. Bahkan Tuhan dapat bekerja melampaui apa yang kita pikirkan ataupun yang kita doakan. Bahkan juga Tuhan dapat mengenal tetesan bahasa air mata kita. Bahkan kita tidak mengucapkan kata-kata pun, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, Tuhan pun tahu. Dan Tuhan dapat melakukannya bagi kita. Mungkin ada doa-doa harapan yang tak terucapkan, Tuhan tahu di sana. Nah, karena itu mari kita sebagai guru, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sangat membutuhkan pengertian yang besar. Kita sangat membutuhkan akal yang luas.
Dan untuk mendapatkan hal itu, maka tidak ada cara yang lain selain apa? Minta kepada Tuhan. Tiap hari mari menjalani hari-hari kita, minta hikmat dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, yaitu pengertian juga akal. Maka yang kedua, kita harus setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Kita isi kepala kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Dan tentunya ketika setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita membuat renungan harian, setiap minggu kita mendengarkan PBT, nah harusnya itu menjadi media untuk membawa kita menjadi orang yang berhikmat, penuh pengertian dan penuh akal. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini, kita sebagai penyelamat generasi, kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita sebagai mentor, kita sebagai gembala, kita sebagai guru menjadi orang yang penuh hikmat, penuh pengertian, dan penuh akal. Dan untuk kita bisa menerima semuanya itu, caranya hanya satu, minta kepada Tuhan, kemudian terus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari menjadi mentor yang penuh hikmat, yang penuh pengertian, dan penuh akal. Tuhan Yesus memberkati. Salam smart, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Amin.